Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Oke, untuk lanjutan video membuat aplikasi kasir dengan PHP MySQL yang sebelumnya itu part 2, sekarang part 3 ya. Di sini saya akan membuat video untuk membuat page login ya. Ya nanti kita akan membuat username user dan nanti ada yang namanya hak akses user. Jadi nanti ini ada tiga hak akses user. Yang pertama itu ada owner ya, yang kedua admin, yang ketiga ini operator lah ya, atau user biasa begitu ya. Oke, kita langsung saja untuk prakteknya membuat aplikasi kok aplikasi sih? Page login ya. Oke, pertama kita aktifkan terlebih dahulu untuk aplikasi web server ya. Jadi di sini saya pakai yang namanya aplikasi web server yang namanya SAM. Nah, seperti ini caranya untuk aktivasinya. Kita buka start kayak tadi ya, start, habis itu geser paling bawah. Dia posisi ada di X ya. Terus di sini pilih yang namanya control panel. Untuk posisi web server yang saya pakai ini sekarang ini dia sudah aktif ya. Nah, seperti ini dia. Saya contohkan, saya matikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita mengaktifkan atau mematikan, dia nanti akan muncul yang namanya untuk konfirmasi ya. Biasanya kalau Windows 10 kan kayak begitu. Ini stop. Kita buka dulu ya, buka. Setelah itu klik aja yang namanya yes. Nah, dia langsung mati ya. Sebaliknya juga sama, mau menghidupkan juga sama, seperti ini juga. Cuman kayaknya untuk user account controlnya ini dia nggak muncul di rekaman ya. Jadi cuman muncul seperti agak gelap gitu aja ya. Nah, nih kita pencet start sama ya. Oke, terus Apache sudah aktif ya, tinggal MySQL. Nah, yang kita butuhkan cuman ada dua. Jadi ya, yang namanya Apache ini, terus yang kedua ini MySQL. Ini kita tutup aja sudah nggak masalah ya. Terus kita buka yang namanya folder yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ada di C, SAM ya. Setelah itu htdoc, dan di sini saya kemarin buat yang namanya kasir ya. Foldernya ini dia. Kita buka. Nah, di sini kita cari yang namanya untuk page login ya. Kita buka aja ini aplikasi kasirnya ini ya. Di browser ya. Nah, di sini saya pakai browser yang namanya Chrome. Ketik aja localhost ya, /kasir. Oh, ini langsung larinya ke page sebelumnya ya. Sebelumnya kita buka yang namanya koneksi ya. Tapi di sini saya akan buka yang namanya indeksnya ini ya. Oke, di sini namanya index.html. Kita buka index.html. Apakah bisa dibuka di sini dia? Oke, bisa ya. Nah, di sini kita buka yang namanya form. Sebentar. Apakah di form untuk loginnya ini? Coba kita cari-cari aja dulu ya. Kita cari-cari, ini mirip kayak login ya, cuman dia posisinya di dalam
ini di dalam apa namanya, di dalam template ya. Di sini ada yang namanya page nggak, page layout, ini layout, UI element. Ini banyak ya untuk apa namanya, untuk pilihannya. Nanti kita buka satu-satu ya untuk pembuatannya. Nah, ini ada yang namanya page ya, page invoice. Nah, ini kita bisa kita pakai untuk kasirnya nanti ya. Di sini ada login enggak, extras. Oh, ini dia login, ada lock screen, ada error. Wih, lengkap banget nih. Ini kita buka login ya. Ini ada login versi 1. Ini ya yang versi 1. Terus ada, whoops, dia hilang. Extras, login. Oh, ada versi 2 juga nih. Kalau register seperti apa? Oh, ini yang versi 1 ya. Ini versi 1 semua. Kalau yang versi 2 seperti apa tampilannya? Nggak ada bedanya ya. Ya, kayak begini ya yang versi 1. Ini yang versi 2. Ya sekilas lah ya ada bedanya, cuman bedanya yang versi 1 dia ada di luar gini ya. Kalau yang versi 2 dia ada di dalam kotak. Jadi satu dengan form loginnya ya. Selebihnya kurang lebih seperti ini. Oh, sama ini ada OR-nya. Kalau ini nggak ada ya. Oke. Saya coba pakai yang versi 2 aja deh ya. Di sini nanti ini ada yang namanya filenya. Oke, kita cari untuk file loginnya. Oke, kita buka foldernya ya. Dia di posisi page example login versi 2. Jadi di sini ada yang namanya page ya. Terus example. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Login versi 2. Kita buka di sini langsung juga bisa sih. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Ini saya close ya. Oke, di sini kita copy dulu ya filenya ke luar di bagian kasir luar ini ya. Oke, paste ya. Nah, ini kita coba cek dulu untuk kodenya yang nantinya kita akan ini apa namanya, meremove yang nggak kita pakai. Nah, dan kita akan ngebuka template yang sebelumnya ya. Ini kalau teman-teman mau membuka file explorer kayak begini yang baru, tinggal tekan apa namanya, logo Windows di keyboard dan tekan juga yang namanya E. Nah, di sini saya cari untuk folder apa namanya ya, template-nya admin LTI ya. Nah, ini dia. Nanti kita akan membuat dari sini untuk ngebuka page-page yang nanti kita pakai. Nah, di sini saya edit dulu pakai Notepad++ ya. Kita coba cek. Kurang lebihnya nanti yang kita pakai itu ada folder plugin ya. Plugin. Nah, ini dia. Sebentar, yang aplikasi ini saya hapus saja. Semua ini ya, semua folder ini ya. Ada plugin, ada dst ya. Ini dia dist. Terus ada yang namanya tetap ya plugin dist. Itu nanti yang kita pakai. Selebihnya kita hapus saja ya. Untuk yang lainnya yang sekiranya tidak begitu diperlukan ya. Jadi di sini kan untuk library ya kan cuman ini aja ya. Oke.
seperti ini iframe ya. Iframe ini fungsinya untuk membuat tab ya. Oke, ini kita hapus ya, hapus semua yang sekiranya tidak dipakai. Untuk loginnya tadi sudah, ini ya. Oke, kita coba aja ya. Ini dihapus. Nah, kita coba buka lagi. Hasilnya apakah sama? Dia berubah ya. Kenapa? Karena posisi library-nya dia berpindah. Sebelumnya kan ada foldernya nih. Nah, ini dia ada foldernya ya. Ini kita hapus ya. Karena posisinya sudah dari luar. Kita hapus. Nah, ini titik-titik ini maksudnya kan tadi kan kita di dalamnya folder ya. Nah, ini jangan lupa di save ya. Setelah itu kita buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi yang kita pakai kan kita butuhnya untuk page PHP ya. Nah, di sini saya akan ngebuat file baru ya. Jadi namanya ini index.php ya. Index.php. Nah, yang ini kita butuh untuk page halaman utama ya. Saya cari contohnya tadi. Mana? Ini dia admin LTI ya. Nah, ini dia admin LTI. Kita buka indeksnya. Oke. Cek dulu dashboard untuk indeks ya. Yang cocok yang mana? Ini ada recap recapnya ya. Terus ada transaksi. Di sini ada mapnya juga, keren nih. Tapi tampilannya cuman US saja nih ya, nggak ada seluruh dunia ya. Oke, kita coba dashboard 3. Ini simple ya, kelihatannya simple. Saya coba yang dashboard 3 ini aja ya. Oke, yang ini saya pakai. Posisinya dia ada di admin LTI 3. Tetap ya di indeks 3 di luar berarti ya. Nah, ini dia. Kita edit pakai Notepad++. Terus copy semua ya, copy semua dan kembali ke folder sebelumnya, kasir. Nah, ini saya edit pakai Notepad++ sama ya. Tinggal di paste. Save ya. Jangan lupa di save. Nah, di sini kita buka dulu pakai web browser. Nah, ini kita ganti. Tadi kan page ya. Page-nya ini dihapus dulu. Kita ganti menjadi index.php. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Cuman kalau fungsi-fungsinya ini sudah nggak berfungsi ya, karena sudah tidak ada page yang lainnya. Masih ada ya index.html ya. Sudah tidak ada. Ini sisa-sisanya. Sudah tidak ada ya. Oke, di sini kita ngebuat sintaks loginnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti sebentar. Ini tadi kasir belum ya. Saya ngebuat page login di sini. Adanya masih HTML ya. Nah, di sini saya buat
file baru namanya login.php ya. Yes. Nah, di sini saya copy persis kayak tadi ya. Di copy semua. Tinggal kita edit untuk PHP-nya ya. Paste. Jangan lupa di save ya. Terus kita buka folder untuk login.php. PHP. Nah, seperti ini hasilnya untuk login. Jadi di sini saya cek dulu untuk formnya ya. Nah, di sini ada yang namanya form action method post. Ini sudah benar ya. Ntar saya cek sekalian aja ya. Untuk sign in-nya ya benar udah. Ini posisi sign in-nya ini submit udah benar ya. Dia beneran pakai form. Jadi di sini saya akan ngebuat yang namanya untuk cek login-nya ya. Jadi di sini nanti ngebuat cek login ya. Atau enaknya gimana namanya ya? Cek begini ya, cek strip login.php ya. Oke. Ini saya buat filenya sekalian. Saya copy, jangan lupa di save ya. Terus di sini kita buat file baru. Ctrl A, di blok semua ya. Cek login.php, yes. Nah, di sini kita coba lagi, refresh dulu ya. Refresh, saya coba. Oh, masih index 3. Ini benar ya. Sebentar. Tadi ini posisinya login ya. Oh, sorry. Nah, cek login, jangan lupa disimpan. Setelah itu saya buka file sebelumnya. Nih saya sign in ya. Nah, dia sudah pindah ke yang namanya cek login ya. Di cek login kita akan pasang yang namanya sintaks. Ini dia. Nih. Nah, di sini kita koneksikan pakai koneksi database-nya yang sebelumnya sudah kita buat di library ya. Oke. Terus di sini kita isi dengan sintaks PHP ya. Nah, untuk login ini kita membutuhkan yang namanya session. Seperti di tutorial saya yang sebelumnya, saya pernah ngejelasin tentang session ya. Nanti bisa saya taruh di deskripsi untuk link tutorial session ini ya. Jadi di sini saya pakai komen. Nah, komen ini juga ada di tutorial saya sebelumnya ya. Jadi komen ini biasa saya pakai untuk catatan. Jadi di sini aktivasi ya session. Jadi kita tahu ini apa namanya, sintaks apa. Di sini kita tahu. Terus di sini apa namanya ya, koneksi database ya. Kita pakai include. Terus di sini apa namanya ya, kalau yang tadi kan kita pakai library ya, library / koneksi.php. Jangan lupa titik koma ya. Nah, di sini form ya, mengambil data form variabel
username. Di sini kan kita pakai post ya. Wih, post ini juga saya pernah ngejelasin ya. Siapa tahu nanti kalau ada, saya taruh semua di kolom deskripsi ya. Di sini ada yang namanya username. Wih, gede banget. Username. Jangan lupa titik koma ya. Ini saya supaya gampang daripada ngetik lagi, ini pakai Ctrl D. Nah, begini password ya, password. Terus di sini ada yang namanya password tetap ya. Kita cek dulu di bagian login namanya udah bener atau belum nih. Oh, ini namanya tipenya email ya. Nama belum ada ya. Input type-nya email. Coba saya buka lagi ya. Back ya, back. Oh ya, type-nya email dia emang ya. Kalau sumpama saya ganti type-nya user gitu, hasilnya kayak apa ya? Apakah berubah juga gitu? Enggak ya, tetap ya username gitu ya. Save. Nggak ada perubahan ya. Oke, di sini saya kasih nama aja, name ya, sama dengan username. Terus password belum ada namanya juga. Di sini name. Oh, pakai tanda petik 2 ya. Password. Ini keliru nih. Oke, ini sudah. Jangan lupa di save ya. Nah, terus di sini ada username dan password. Kalau kita mau memastikan username-nya ini kebaca apa enggak ya, coba kita tampilkan aja dulu echo ya. Echo tanda petik titik koma, jangan lupa ya. Di sini ada variabel. Oh, nggak perlu tanda petik sih. Ini kan pakai variabel. Username. Terus echo variabel password. Terus di sini echo tanda petik ya. Kita pakai yang namanya break line ya. Nah, ini saya coba save. Refresh dulu, jangan lupa ya. Terus di sini saya kasih coba admin begini ya. Ini sign. Nah, berhasil admin. Oh iya ya. Apa namanya? Koneksi database-nya tuh masih tampilannya berhasil ya. Jadi dia muncul berhasilnya nih. Mana ya? Library ya. Koneksinya ini coba kita buka lagi. Nah, ini dia berhasil ya. Ini bisa teman-teman hapus, bisa teman-teman buat kayak punya saya di komen begini. Nah, ini akan hilang ini. Saya coba lagi ya. Admin ya. Nah, admin ketemu admin juga. Oke. Berarti formnya sudah berfungsi. Jadi kita bisa lanjutin lagi untuk sintaksnya. Begini caranya untuk kita mau ngecek formnya apakah works apa enggak, kan gitu. Di sini saya buat komen lagi. Di sini untuk mencari ya, mencari data user dan password. Nah, di sini saya buat variabel ya, variabel. Contohnya apa ya? Query gitu ya. Query
sama seperti sebelumnya ya, MySQL underscore query buka kurung tutup kurung, jangan lupa. Nah, di sini ntar koneksi ya, koneksinya saya geser ke kanan supaya nggak susah-susah ya. Nah, namanya ini con ya untuk koneksinya. Jadi ini ketikkan aja variabel con, n-nya 2 ya, terus koma. Nah, ini dia, ada MySQL link query ya. Udah, cuman gitu aja, itu aja yang kita pakai. Ini berarti untuk query-nya. Saya mau buka untuk database-nya ya. Nah, di sini akan saya buka apa namanya, localhost, phpMyAdmin, kasir ya, terus operator. Nah, ini dia namanya operator untuk tabelnya, terus username dan password ya. Nah, di sini untuk query-nya saya ketikkan select bintang from operator ya tadi ya, operator where username sama dengan tanda petik 1 ya, variabel username terus n ya, password sama dengan tanda petik ya, variabel password terus jangan lupa ya di belakang sini titik koma. Oke, setelah itu nah di sini sebentar. Oke, di sini nanti dari hasil query ini ya, dari hasil query ini kan akan muncul data ya, akan muncul data. Kalau memang datanya itu match sama ya yang dengan yang diinputkan, itu biasanya kan akan munculnya kan banyak, biasanya bisa jadi ada beberapa user ya kan. Nah, di sini nanti akan saya isikan fungsi nanti untuk login ini. Kalau nilainya ada ya, kalau datanya ada, nanti akan masuk ya, masuk ke indeks. Kalau nilainya kosong, tabel yang kita cari, query apa yang namanya ya, record yang kita cari itu kosong, nanti kita akan kembali lagi ke sini dengan ada warning kan begitu ya, warning data tidak ditemukan kan begitu ya. Oke, nanti di sini saya tambahkan lagi, ini akan fitur untuk menjumlah ya, menjumlah data yang ditemukan. Tapi kalau untuk username password pasti yang ditemukan cuma 1 ya, nggak mungkin lebih dari 1. Jadi nilainya itu nanti ada nilai kosong atau lebih dari kosong kan gitu. Nah, di sini saya kasih nama apa ya, variabel cek seumpama ya, cek begini. Ini kayaknya terlalu bahasa Inggris ya, atau ya nggak apa-apa lah, cek begini ya. Terus di sini MySQL tetap ya, MySQL 6. Nah, ini dia 6 rows ya, keren juga nih Notepad++. Jadi dia langsung muncul datanya ya. Di sini kita panggil yang namanya variabel query-nya. Nah, ini dia variabel query ya. Sudah, titik koma jangan lupa. Nah, ini kita coba cek aja dulu ya. Echo, pakai echo ya. Echo variabel cek. Nah, titik koma. Jangan lupa disimpan ya. Sebelum saya coba,
ini databasenya mau lihat dulu. Ini ada isinya apa enggak? Tadi kayaknya nggak ada, kosong ya. Jadi saya isi dulu. Saya kasih contoh ya, kode operator. Contoh apa ya? Operator OP begitu ya. OP 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Begini ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya kasih nama, contohnya nama saya aja lah ya, Edlin gini ya. Terus alamatnya gak usah panjang-panjang, Surabaya. Nomor HP 081234567889. Nah, begini. Username saya kasih nama admin aja. Username sejuta umat ya, untuk anak-anak coding biasanya admin gini ya. Hak akses saya kasih nama. Ini kan tadi untuk hak aksesnya kan ada owner ya, owner, terus admin sama operator ya. Jadi saya kasih nama admin aja dulu lah, admin, karena kan username-nya kan admin ya. Oke, langsung go aja. Ini sudah terisi ya. Nah, ini saya mau coba nih, refresh terlebih dahulu. Saya kasih nama contoh admin ya, karena tadi kan isi admin ya. Oke, ini sign in, hasilnya kayak apa? Nah, nilainya 1, berarti ini ada ya. Kalau saya isi dengan nama saya sendiri, Edlin, contoh Edlin, begini ya, kosong. Jadi kalau nilainya 1, nanti dia di redirect ke apa namanya ya, di redirect ke indeks ya, ke dashboard ya. Kalau nilainya 0, dia akan kembali lagi ke yang namanya page login, dengan nanti ada peringatan bahwa data yang diisi kurang tepat, begitu ya. Back lagi ya. Terus kita lanjut untuk kodenya, sintaksnya ya. Di sini saya pakai if ya. Oh, di sini saya tambahin komen lagi lah. Cek apakah user dan password ya sesuai if buka kurung tutup kurung ya, variabel cek. Wah, ngomong saya udah ngalah-ngalahin bule aja nih. Oke, lebih dari 0 ya. Nah, lebih dari 0 kan tadi kan fungsinya mana tadi ya, fungsinya kan, oh ya nggak bisa karena ini kan datanya kan pakai post ya. Kekurangan dan kelebihan dari post, kalau seumpama di back ya, dia nilainya kosong, jadi nggak ada ya, perlu diisi lagi jadinya. Nah, nilainya kan 0 sama 1 ya, biner ya. Jadi kalau lebih dari 0 itu berarti keisi ya, begitu. Oke, di sini saya coba-coba aja dulu lah ya. Jika user sesuai ya, maka di sini akan ada yang namanya header untuk redirect nih ya. Header, tanda petik, mau tanda petiknya 2 ya, location titik 2 index.php, jangan lupa titik koma ya. Terus else ya, else sorry teman-teman, saya lupa yang ngasih yang namanya kurung kurawal ya. Nah, begini, sip, else ya. Setelah itu
kurung kurawal lagi. Nah, di sini header ya. Header buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma ya, tanda petik. Sama ya, location. Terus titik 2. Ini kan gagal ya, otomatis kita kembali lagi ke login.php. Oke, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa di save ya. Saya coba buka lagi, back ya. Nah, begini. Refresh lagi supaya yakin ya. Di sini saya coba masukkan nama saya dulu ya. Apakah masuk apa enggak? Dia tetap kembali ke login. Cuman masih belum ada peringatan. Terus karena masih belum ada sintaksnya ya untuk peringatannya. Terus di sini saya isi yang sesuai ya. Apakah bisa masuk nanti? Wih, kita sudah bisa masuk ke indeks. Jadi fungsi untuk loginnya seperti ini ya. Nah, ini masih banyak nih teman-teman. Jadi ada yang namanya hak akses ya. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk hak. Oke, di sini kita copy dulu ya filenya ke luar di bagian kasir luar ini ya. Oke, paste ya. Nah, ini kita coba cek dulu untuk kodenya yang nantinya kita akan ini apa namanya meremove yang nggak kita pakai. Nah, dan kita akan ngebuka template yang sebelumnya ya. Ini kalau teman-teman mau membuka file explorer kayak begini yang baru, tinggal tekan apa namanya logo Windows di keyboard dan tekan juga yang namanya E. Nah, di sini saya cari untuk folder apa namanya ya, template-nya admin LTI ya. Nah, ini dia. Nanti kita akan membuat dari sini untuk ngebuka page-page yang nanti kita pakai. Nah, di sini saya edit dulu pakai Notepad++ ya. Kita coba cek. Kurang lebihnya nanti yang kita pakai itu ada folder plugin ya. Plugin. Nah, ini dia. Sebentar, yang aplikasi ini saya hapus saja. Semua ini ya, semua folder ini ya. Ada plugin, ada dst ya. Ini dia dist. Terus ada yang namanya tetap ya plugin dist. Itu nanti yang kita pakai. Selebihnya kita hapus saja ya. Untuk yang lainnya yang sekiranya tidak begitu diperlukan ya. Jadi di sini kan untuk library ya kan cuman ini aja ya. Oke. Seperti ini iframe ya. Iframe ini fungsinya untuk membuat tab ya. Oke. Ini kita hapus ya, hapus semua yang sekiranya tidak dipakai. Untuk loginnya tadi sudah, ini ya. Oke. Kita coba aja ya. Ini dihapus. Nah, kita coba buka lagi. Hasilnya apakah sama? Dia berubah ya. Kenapa? Karena posisi library-nya dia berpindah. Sebelumnya kan ada foldernya nih. Nah, ini dia ada foldernya ya. Ini kita hapus ya. Karena posisinya sudah dari luar. Kita hapus. Nah, ini titik-titik ini maksudnya kan tadi kan kita
di dalamnya folder ya. Nah, ini jangan lupa di save ya. Setelah itu kita buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi yang kita pakai kan kita butuhnya untuk page PHP ya. Nah, di sini saya akan ngebuat file baru ya. Jadi namanya ini index.php ya. Index.php. Nah, yang ini kita butuh untuk page halaman utama ya. Saya cari contohnya tadi, mana? Oh, ini dia admin LTI ya. Nah, ini dia admin LTI, kita buka indeksnya. Oke. Cek dulu dashboard untuk indeks ya. Yang cocok yang mana? Ini ada recap recapnya ya. Terus ada transaksi. Wow, di sini ada mapnya juga, keren nih. Tapi tampilannya cuman US saja nih ya, nggak ada seluruh dunia ya. Oke, kita coba dashboard 3. Ini simple ya, kelihatannya simple. Saya coba yang dashboard 3 ini aja ya. Oke, yang ini saya pakai, posisinya dia ada di admin LTI 3. Oh, tetap ya di indeks 3 di luar berarti ya. Nah, ini dia. Kita edit pakai Notepad++. Terus copy semua ya, copy semua dan kembali ke folder sebelumnya, kasir. Nah, ini saya edit pakai Notepad++ sama ya. Tinggal di paste. Save ya. Jangan lupa di save. Nah, di sini kita buka dulu pakai web browser. Nah, ini kita ganti. Tadi kan page ya. Page-nya ini dihapus dulu. Kita ganti menjadi index.php. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Cuman kalau fungsi-fungsinya ini sudah nggak berfungsi ya, karena sudah tidak ada page yang lainnya. Oh, masih ada ya index.html ya. Oh, sudah tidak ada. Ini sisa-sisanya. Sudah tidak ada ya. Oke. Oke, di sini kita ngebuat sintaks loginnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti sebentar. Ini tadi kasir belum ya. Saya ngebuat page login di sini. Adanya masih HTML ya. Nah, di sini saya buat file baru namanya login.php ya. Yes. Nah, di sini saya copy persis kayak tadi ya. Di copy semua. Tinggal kita edit untuk PHP-nya ya. Paste. Jangan lupa di save ya. Terus kita buka folder untuk login.php. PHP. Nah, seperti ini hasilnya untuk login. Jadi di sini saya cek dulu untuk formnya ya. Nah, di sini ada yang namanya form action method post. Ini sudah benar ya. Ntar saya cek sekalian aja ya. Untuk sign in-nya ya benar udah. Ini posisi sign in-nya ini submit udah benar ya. Dia
beneran pakai form. Jadi di sini saya akan ngebuat yang namanya untuk cek loginnya ya. Jadi di sini nanti ngebuat cek login ya, atau enaknya gimana namanya ya, cek begini ya, cek strip login.php ya. Oke, ini saya buat filenya sekalian, saya copy, jangan lupa di save ya. Terus di sini kita buat file baru, Ctrl A, di blok semua ya, cek login.php, yes. Nah, di sini kita coba lagi, refresh dulu ya, refresh. Saya coba, oh masih index 3, ini benar ya. Sebentar, tadi ini posisinya login ya. Oh, sorry. Nah, cek login, jangan lupa disimpan. Setelah itu saya buka file sebelumnya. Nih saya sign in ya. Nah, dia sudah pindah ke yang namanya cek login ya. Di cek login kita akan pasang yang namanya sintaks. Ini dia. Nih. Nah, di sini kita koneksikan pakai koneksi database-nya yang sebelumnya sudah kita buat di library ya. Oke. Terus di sini kita isi dengan sintaks PHP ya. Nah, untuk login ini kita membutuhkan yang namanya session. Seperti di tutorial saya yang sebelumnya, saya pernah ngejelasin tentang session ya. Nanti bisa saya taruh di deskripsi untuk link tutorial session ini ya. Jadi di sini saya pakai komen. Nah, komen ini juga ada di tutorial saya sebelumnya ya. Jadi komen ini biasa saya pakai untuk catatan. Jadi di sini aktivasi ya session. Jadi kita tahu ini apa namanya, sintaks apa. Di sini kita tahu. Terus di sini apa namanya ya, koneksi database ya. Kita pakai include. Terus di sini apa namanya ya, kalau yang tadi kan kita pakai library ya, library / koneksi.php, jangan lupa titik koma ya. Nah, di sini form ya, mengambil data form, variabel username. Di sini kan kita pakai post ya. Post ini juga saya pernah ngejelasin ya. Siapa tahu nanti kalau ada, saya taruh semua di kolom deskripsi ya. Di sini ada yang namanya username. Gede banget. Username, jangan lupa titik koma ya. Ini saya supaya gampang daripada ngetik lagi, ini pakai Ctrl D. Nah, begini password ya, password. Terus di sini ada yang namanya password tetap ya. Kita cek dulu di bagian login namanya udah bener atau belum nih. Oh, ini namanya tipenya email ya. Nama belum ada ya, input type-nya email. Coba saya buka lagi ya.
back ya, back. Oh ya, type-nya email dia emang ya. Kalau sumpama saya ganti type-nya user gitu, hasilnya kayak apa ya? Apakah berubah juga gitu? Enggak ya, tetap ya username gitu ya. Save. Tidak ada perubahan ya. Oke, di sini saya kasih nama aja, name ya, sama dengan username. Terus password belum ada namanya juga. Di sini name. Oh, pakai tanda petik 2 ya. Password. Ini keliru nih. Oke, ini sudah. Jangan lupa di save ya. Nah, terus di sini ada username dan password. Kalau kita mau memastikan username-nya ini kebaca apa enggak ya, coba kita tampilkan aja dulu echo ya. Echo tanda petik titik koma, jangan lupa ya. Di sini ada variabel. Oh, nggak perlu tanda petik sih. Ini kan pakai variabel. Username. Terus echo variabel password. Terus di sini echo tanda petik ya. Kita pakai yang namanya break line ya. Nah, ini saya coba save. Refresh dulu, jangan lupa ya. Terus di sini saya kasih coba admin begini ya. Ini sign. Nah, berhasil admin. Oh iya ya. Apa namanya? Koneksi database-nya tuh masih tampilannya berhasil ya. Jadi dia muncul berhasilnya nih. Mana ya? Library ya. Koneksinya ini coba kita buka lagi. Nah, ini dia berhasil ya. Ini bisa teman-teman hapus, bisa teman-teman buat kayak punya saya di komen begini. Nah, ini akan hilang ini. Saya coba lagi ya. Admin ya. Nah, admin ketemu admin juga. Oke. Berarti formnya sudah berfungsi. Jadi kita bisa lanjutin lagi untuk sintaksnya. Begini caranya untuk kita mau ngecek formnya apakah works apa enggak, kan gitu. Di sini saya buat komen lagi. Di sini untuk mencari ya, mencari data user dan password. Nah, di sini saya buat variabel ya, variabel. Contohnya apa ya? Query gitu ya. Query sama seperti sebelumnya ya, MySQL underscore query buka kurung tutup kurung, jangan lupa. Nah, di sini ntar koneksi ya, koneksinya saya geser ke kanan supaya nggak susah-susah ya. Nah, namanya ini con ya untuk koneksinya. Jadi ini ketikkan aja variabel con, n-nya 2 ya. Terus koma. Nah, ini dia. Ada MySQL link, query ya. Udah, cuman gitu aja. Itu aja yang kita pakai. Ini berarti untuk query-nya. Saya mau buka untuk database-nya ya. Nah, di sini akan saya buka apa namanya localhost, phpMyAdmin, kasir ya, terus operator. Nah, ini dia.
namanya operator untuk tabelnya, terus username dan password ya. Nah, di sini untuk query-nya saya ketikkan select bintang from operator ya tadi ya, operator where username sama dengan tanda petik 1 ya, variabel username terus n ya, password sama dengan tanda petik ya, variabel password terus jangan lupa ya di belakang sini titik koma. Oke, setelah itu nah di sini sebentar. Oke, di sini nanti dari hasil query ini ya, dari hasil query ini kan akan muncul data ya, akan muncul data. Kalau memang datanya itu match sama ya yang dengan yang diinputkan, itu biasanya kan akan munculnya kan banyak, biasanya bisa jadi ada beberapa user ya kan. Nah, di sini nanti akan saya isikan fungsi nanti untuk login ini. Kalau nilainya ada ya, kalau datanya ada, nanti akan masuk ya, masuk ke indeks. Kalau nilainya kosong, tabel yang kita cari, query apa ya namanya ya, record yang kita cari itu kosong, nanti kita akan kembali lagi ke sini dengan ada warning kan begitu ya, warning data tidak ditemukan kan begitu ya. Oke, nanti di sini saya tambahkan lagi, ini akan fitur untuk menjumlah ya, menjumlah data yang ditemukan. Tapi kalau untuk username password pasti yang ditemukan cuma satu ya, nggak mungkin lebih dari satu. Jadi nilainya itu nanti ada nilai kosong atau lebih dari kosong kan gitu. Nah, di sini saya kasih nama apa ya, variabel cek seumpama ya, cek begini. Ini kayaknya terlalu bahasa Inggris ya, atau ya gak apa-apa lah, cek begini ya. Terus di sini MySQL tetap ya, MySQL 6. Nah, ini dia 6 rows ya. Keren juga nih Notepad++. Jadi dia langsung muncul datanya ya. Di sini kita panggil yang namanya variabel query-nya. Nah, ini dia variabel query ya. Sudah, titik koma, jangan lupa. Nah, ini kita coba cek aja dulu ya. Echo, pakai echo ya. Echo variabel cek. Nah, titik koma. Jangan lupa disimpan ya. Sebelum saya coba, ini database-nya mau lihat dulu. Ini ada isinya apa enggak? Tadi kayaknya nggak ada, kosong ya. Jadi saya isi dulu. Saya kasih contoh ya, kode operator. Contoh apa ya? Operator OP begitu ya. OP 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Begini ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya kasih nama, contohnya nama saya aja lah ya, Edlin gini ya. Terus alamatnya gak usah panjang-panjang, Surabaya. Nomor HP 081234567889. Nah, begini. Username saya kasih nama admin aja. Username sejuta umat ya, untuk anak-anak coding biasanya admin gini ya. Hak akses saya kasih nama, ini kan tadi untuk hak aksesnya kan ada owner ya, owner
terus admin sama operator ya. Jadi saya kasih nama admin aja dulu lah, admin, karena kan username-nya kan admin ya. Oke, langsung go aja. Ini sudah terisi ya. Nah, ini saya mau coba nih, refresh terlebih dahulu. Saya kasih nama contoh admin ya, karena tadi kan isi admin ya. Oke, ini sign in, hasilnya kayak apa? Nah, nilainya 1, berarti ini ada ya. Kalau saya isi dengan nama saya sendiri, Edlin, contoh Edlin, begini ya, kosong. Jadi kalau nilainya 1, nanti dia di redirect ke apa namanya ya, di redirect ke indeks ya, ke dashboard ya. Kalau nilainya 0, dia akan kembali lagi ke yang namanya page login, dengan nanti ada peringatan bahwa data yang diisi kurang tepat, begitu ya. Back lagi ya, terus kita lanjut untuk kodenya, sintaksnya ya. Di sini saya pakai if ya. Oh, di sini saya tambahin komen lagi lah. Cek apakah user dan password ya sesuai if buka kurung tutup kurung ya, variabel cek. Wah, ngomong saya udah ngalang-ngalain bule aja nih. Oke, lebih dari 0 ya. Nah, lebih dari 0 kan tadi kan fungsinya mana tadi ya, fungsinya kan, oh ya nggak bisa karena ini kan datanya kan pakai post ya. Kekurangan dan kelebihan dari post, kalau seumpama di back ya, dia nilainya kosong, jadi nggak ada ya, perlu diisi lagi jadinya. Nah, nilainya kan 0 sama 1 ya, biner ya. Jadi kalau lebih dari 0 itu berarti keisi ya, begitu. Oke, di sini saya coba-coba aja dulu lah ya. Jika user sesuai ya, maka di sini akan ada yang namanya header untuk redirect nih ya. Header, tanda petik, mau tanda petiknya 2 ya, location titik 2 index.php, jangan lupa titik koma ya. Terus else ya, else ups, sorry teman-teman, saya lupa yang ngasih yang namanya kurung kurawal ya. Nah, begini, sip, else ya, setelah itu kurung kurawal lagi. Nah, di sini header ya, header, buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma ya, tanda petik, sama ya, location, terus titik 2. Ini kan gagal ya, otomatis kita kembali lagi ke login.php. Oke, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa di save ya. Saya coba buka lagi, back ya. Nah, begini. Refresh lagi supaya yakin ya. Di sini saya coba masukkan nama saya dulu ya. Apakah masuk apa enggak? Dia tetap kembali ke login. Cuman masih belum ada peringatan. Terus karena masih belum ada sintaksnya ya untuk peringatannya. Terus di sini saya isi yang sesuai ya. Apakah bisa masuk nanti? Weh,
kita sudah bisa masuk ke indeks. Jadi fungsi untuk loginnya seperti ini ya. Nah, ini masih banyak nih teman-teman. Jadi ada yang namanya hak akses ya. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk hak akses. Untuk hak akses ini kita buka ya, yang sintak terakhir cek login. Nah, di sini ini kita perlu membuka yang namanya hak akses ya di database-nya. Sebentar. Kita buka, oh ini dia untuk database ya. Nah, di sini kan ada hak akses admin ya. Nah, ini dia. Nah, di sini ini kita perlu melihat datanya, apakah ini admin, apakah ini owner atau operator, kan begitu ya. Nah, di sini sebentar, di sini kan kita masih belum menambahkan session ya. Jadi kita perlu tambahkan yang namanya session, dan untuk mengambil data ini, mengambil data hak akses ini di sini di query-nya. Jadi mengquery ini kan otomatis ada datanya, ya kan? Nah, di sini saya tambahin lagi ya untuk query ya. Query query data hak akses ya. Terus di sini saya tambahin login ya, pakai variabel login. Di sini tetap ya pakai MySQL. Ntar kita cari MySQL vet. Pakai yang ini aja. Kalau yang array pastinya kita akan panjang untuk sintaksnya ya. Kalau ini hanya untuk satu query saja, satu data saja, kan begitu ya. Terus di sini ditambahin variabel query. Oke. Kita titik koma, dan di sini kalau sudah, nah ini jika user sesuai, kita buat yang namanya session ya. Oke, di sini saya buat yang namanya session login username dan hak akses ya. Oke, di sini variabel ya, underscore session, pakai kurung kotak begini. Saya buat yang namanya username ya. Wih, gede lagi. Username. Nah, ini sama dengan variabel username, tetap ya. Jadi username yang diambil dari sini nilainya dari username ini ya. Terus variabel tetap ya, underscore session begini juga sama ya. Terus di sini ada yang namanya hak akses. Nah, hak akses sama dengan tanda petik, kita lihat dulu ini hak aksesnya ini dari mana, kan begitu ya. Oke, sebentar, ini saya perlu hapus, kan ngambil datanya itu kan dari login ini ya. Jadi ini variabel login, buka kurung begini sama ya. Terus di sini ada yang namanya feed ya. Feednya itu apa tadi itu ya? Tetap ya, hak akses ya. Hak akses
begini. Nah, ini jangan lupa titik koma ya. Terus ya, ini sudah selesai. Udah benar yang ini. Terus kita save ya. Nah, ada yang perlu kita edit nantinya di bagian sini. Mana ya tadi ya? Oh, ini. Di bagian indeks ya. Nah, ini dia. Ini saya geser setelah koneksi saja. Terus kita perlu cek dulu ya. Nggak seberapa hafal posisinya ya, bagi teman-teman yang nggak begitu hafal posisinya. Nah, seperti ini. Kita perlu cek dulu di bagian dashboardnya ya. Nah, di sini kan ada nama nih, Alexander Pierce ya. Nah, ini saya perlu copy Alexandernya ini aja ya. Wis, tahu-tahu muncul aja IDM begini ya. Terus di sini perlu klik Ctrl F ya, Ctrl F. Setelah itu kita pastekan aja di sini. Find next. Nah, ini dia. Untuk namanya ya. Nah, di sini kita tinggal isi saja di bagian session ya. Jadi di sini pakai PHP tetap ya. Nah, oh sorry, ada yang kelupaan. Ini sebentar ya. Ini kita tetap begini dulu. Di paling atas kita tambahin apa namanya? Kita tambahin yang namanya kode PHP ya. Di bagian head aja, biar nggak begitu susah nyarinya ya. PHP. Nah, di sini saya tambahin untuk session start. Kalau nggak ada session start, itu dia nggak akan muncul untuk namanya ya. Kita cari lagi pakai Ctrl F, Alexander tetap ya. Begini. Nah, di sini saya tambahin kode PHP ya. Ntar di sini saya enter aja ke bawah. Kalau di enter pun sintaksnya nggak akan kerubah ya, dan nggak mungkin geser ke bawah juga tulisannya, kecuali teman-teman tambahi yang namanya break line ya. Jadi di sini PHP. Nah, di sini nanti mau saya tambahin yang namanya komentar, isinya session nama. Terus di sini saya buat echo ya, echo variable underscore tetap sama ya, session. Oke, sama ya, underscore session sama dengan buka kurung kotak begini ya. Kita samain seperti yang ada di cek login. Nah, ini dia session username ya. Di sini kita ketik username. Wis, gede lagi. Username ya. Jangan lupa titik koma. Oke, ini sudah ya. Terus di webnya ada untuk nampilin hak akses nggak ya? Belum ada ya di sini ya. Hak akses belum ada. Kita tambahin sendiri juga bisa sih. Echo session ya. Atau kita coba yang ini aja dulu ya. Ini jangan lupa di save ya. Terus buka lagi ke sebelumnya. Ini kita ke login lagi ya, login admin. Terus yang ini admin juga ya.
Kita enter, apa hasilnya? Nah, namanya sudah berubah ya menjadi admin. Jadi ini sudah berhasil ya. Ini berhasil kalau untuk loginnya. Jadi kalau teman-teman balik lagi ya. Nah, tapi ini sebenarnya sudah ada ya sessionnya. Jadi kalau balik lagi harusnya dia akan kembali lagi ke sini karena posisinya itu dia sudah login ya. Nah, saya coba ke bagian indeksnya saja dulu ya, atau kita buat yang namanya fungsi logoutnya aja dulu ya. Fungsi logout ya. Bentar. Di sini tidak ada yang namanya logout ya. Yap, menunya masih belum ada yang namanya menu logout di sini ya. Kita buat sendiri aja. Untuk menu logoutnya saya tambahin di bagian bawah sini ya. Kita coba ya di bagian bawah, di bagian indeks. Ini dia indeks ya. Terus informasional kita ketik aja ya. Cari informasional. Yes, ini dia. Dan di sini kita buat menu yang hampir sama. Begini ya. Nah, di sini saya kasih nama logout ya. Begini. Coba di save lagi. Coba kita refresh ya. Nah, di sini ada logout. Terus untuk logoutnya bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya untuk logout ya. Bentar. Nah, lebih enaknya kalau logout ini kita buat link ya, link. Di sini saya buat yang namanya logout.php ya. Untuk logout.php ini jangan lupa di save ya. Kita cuma memerlukan kode PHP saja ya. Saya buat file baru di sini. Saya kasih nama sama ya, logout.php. Yes. Setelah itu di sini edit ya with notepad. Nah, di sini cuman kita perlu kode PHP saja, nggak perlu HTML ya, nggak perlu template. Karena ini hanya memproses sama kayak cek login ya. Di sini aktivasi session PHP. Session start ya. Buka kurung tutup kurung. Di sini untuk menghapus session. Data session. Nah, namanya session destroy. Buka kurung tutup kurung titik koma ya. Terus ini dia akan redirect ya, redirect ke halaman login. Nah, di sini ada nanti sama ya, header titik koma jangan lupa ya. Tanda petik 2 location titik koma login.php. Ini kita save ya. Nah, hasilnya kayak apa? Untuk logoutnya ini jangan lupa di refresh. Coba kita arahin. Ini kan dia munculnya linknya localhost kasir logout.php ya. Ini saya coba klik, hasilnya kayak apa? Nah, dia langsung balik ke login.php. Cuman kalau untuk kita langsung ke indeks, dia masih bisa karena belum ada fitur, yang pastinya masih ada yang error. Kalau saya buka ini,
Kita coba ya. Nah, ini dia error. Karena dia kosong datanya. Sessionnya kosong, jadi dia munculnya undefined. Undefined index munculnya. Ketutupan di template ya. Nah, di sini supaya tidak bisa dibuka, kita tutup. Kita tambahin percabangan ya di sini ya. Jadi di indeks ya. Ini saya tambahin sintaksnya di sini saja ya. Ini saya buat komen aktivasi session PHP. Terus di sini saya tambahkan yang namanya saya kasih nama apa ini ya? Filter login begitu ya. Filter login begini ya. Jadi di sini if ya, pakai if buka kurung tutup kurung variabel underscore session ya, session buka kurung tutup kurung begini ya. Nah, begini ini pakai username ya, username sama dengan tanda petik 2 begini, ini menandakan bahwa datanya kosong. Untuk menandakan apa ya, menandakan bahwa data ini kosong, itu hanya diisi tanda petik 2, ini berarti tandanya kosong ya. Terus buka kurung tutup kurung kurawal ya, di enter. Terus di sini saya buat header ya, untuk redirect ya, redirect ke login pastinya. Location ya, location index.php begini. Kok index ya, login.php. Nah, udah begini aja udah cukup. Jangan lupa di save ya. Dan kita coba refresh yang ini, hasilnya kayak apa. Oh, index online 11 dia ada error ya, unexpected. Tutup ini ya, kita coba cek aja dulu ya di line 11 di index. Yap, ini temennya ini ya, harusnya nggak ada masalah ya. Oh, ini ya, kita lupa yang namanya titik koma ya. Jadi kalau ada yang error, dia deteknya PHP itu deteknya di bagian akhir ya. Mesti kalau error dia munculnya, mendeteksinya tuh ada error di bagian penutupnya. Jadi perlu kita cek satu persatu bagian mana yang kurang begitu. Kayak tadi ini kan titik komanya saya lupa ya. Jadi dia kan munculnya errornya kan di bagian tutup begini. Kalau titik komanya lupa, itu dia akan muncul errornya di bawah. Tapi kita cek dulu satu persatu ya kan. Dicek. Kalau ada yang kurang, nah bagian sini biasa yang error. Oke. Ini sudah ya. Kita coba refresh lagi hasilnya kayak apa. Dia akan kembali ke login karena nilainya kosong ya. Di sini saya coba indeks lagi ya. Kembali lagi ke login, kecuali kalau teman-teman login ya, admin ya, baru dia akan keluar di sini namanya admin ya. Terus di sini kayaknya kita perlu menampilkan data ya, menampilkan data yang mana datanya itu data user ya, data user yang mana nanti isinya itu username, password ya, sama username sama hak akses ya, yang pastinya. Oke, di sini kita perlu tambahin yang namanya widget di sini. Saya cari-cari dulu ya. Tadi kita sudah membuka
template-nya di sini, browsernya. Nah, ini dia. Kita buka yang namanya widget. Nah, di sini ada ada apa namanya? Ada widget beberapa jenis ya, ada yang bentuknya box begini ya, yang menampilkan isi data yang bisa teman-teman custom sendiri ya. Jadi di sini yang mirip-mirip. Oh ini anu ya. Ini apa namanya? Notif ya. Nah, ini bisa buat untuk chat juga. Kayaknya yang kita perlukan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Oke, kita cek dulu posisinya di page widget ya. Cek di admin LTI page. Oh, ini dia. Terus saya cari tadi namanya siapa tadi? Nadia. Ctrl F ya. Nadia. Oh, ini dia. Gampang ternyata nyarinya. Terus kita cek dulu di bagian sini di indeks ya. Di indeks ini tadi namanya apa tadi? Yang ini aja ya. Kita tumpuk di bagian sini. Ini saya cari online ya. Online store visitor. Find online. Oh, ini dia online store visitor. Terus kita cari pembukanya. Kalau ini pembukanya apa? Wih, panjang. Oh, ini bukan. Ini row ya. Row. Ini dia. Ini card penutupnya ini. Oh, ini dia. Nah, di sini saya enter ya. Terus kita copy aja ya. Nadia, ini dia. Oh, ini dia card ya. Kita copy sampai mana nih posisinya? Oh, ini dia. Ini copy, Ctrl C ya. Setelah itu di indeks. Terus kita paste di sini. Jangan lupa di save. Hasilnya seperti apa ya? Kita coba refresh. Nah, ini dia. Fotonya kok udah muncul ya, avatarnya. Coba kita cek ya. Oh ya, ini dia. Pakai titik 2, tandanya kalau titik setelah slash, sebelumnya slash itu dia posisinya ada di dalam folder ya. Oke. Kita hapus, habis itu save ya. Kita buka lagi. Refresh. Nah, avatarnya udah muncul di sini ya. Dan nanti di sini kita isi namanya. Dan di sini hak akses ya. Namanya ini dia, ini hak akses, ini nama. Jadi teman-teman bisa kopas di tempat tadi atau bisa buat sendiri ya. Maksud saya buat lagi ya. Di sini pakai PHP tetap ya, PHP apa namanya ya? Biar sedikit rapi aja ya. Kita turunin ke bawah. Nah, begini. Terus di sini nggak perlu PHP lagi. Echo variabel ya. Underscore session, wih langsung ya. Begini, titik koma ya, jangan lupa. Username ya. Nah, begini. Setelah itu ini teman-teman kopas saja ya biar gampang. Di sini di enter ke bawah. Dan di sini, nah ini dia. Ini di paste. Nah, ini hak akses. Oke, jangan lupa disimpan ya. Setelah itu
itu coba teman-teman buka ya di salah buka saya di sini. Setelah itu ini di refresh. Nah, ini dia. Admin, hak aksesnya admin. Oke, gak terasa ya teman-teman ya, untuk durasi videonya panjang banget. Jadi untuk nanti apa ya namanya ya, pembagian menu sesuai dengan hak akses kita buat di video berikutnya aja ya. Jadi kira-kira saya tutup dulu. Cukup sekian dari video ini yang part ketiga, membuat aplikasi ya, membuat aplikasi kasir dengan PHP MySQL. Part ketiga, membuat page login dan hak akses user. Oke, sekian dari video saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih, ketemu di video berikutnya. Bye-bye.